Ibu, kalau ada yang mengatakan setelah bayinya lahir, ya, ini bagi yang menikah di luar, yang hamil, apa, yang menikah tapi hamil duluan gitu ya, udah hamil baru dinikahkan. Nah itu ada pendapat yang mengatakan udah anaknya lahir dinikahkan lagi gitu. Apakah itu ada dalilnya? Saya perlu tegaskan, ini hasil ijtihad. Ijtihad itu artinya mencurahkan daya intelektual kita, badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah. Itu yang namanya ijtihad. Mencurahkan segala pikiran ya, untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian kontemporer bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah, dengan mengambil isyarat-isyarat hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya ijtihad. Nah, zaman Rasulullah tidak ada kejadian wanita sedang hamil alias hamil duluan baru dinikahkan. Itu zaman Rasul tidak ada kejadiannya. Makanya para mujtahid, para ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh dinikahkan asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Ya, bunga dihamili oleh fulan, oleh A. Nah, bunga ini dinikahkan dengan A. Boleh, boleh. Ya. Tapi kalau bunga itu hamilnya oleh A, tapi bunga dinikahkan dengan B, nah itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi pendapat pertama itu boleh. Dan pendapat pertama mengatakan tidak perlu diulangi lagi pernikahannya setelah anak itu lahir. Karena pernikahannya sah. Asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Gitu. Ya, itu pendapat A. Pendapat satu. Pendapat yang kedua mengatakan tunggu sampai dia melahirkan. Baru setelah melahirkan dinikahkan gitu. Tunggu. Nah, terus pendapat ketiga, nikahkan saja, ya. Nanti setelah melahirkan diulangi lagi pernikahannya. Jadi tiga-tiganya itu ijtihad, Bu. Itu tiga-tiganya berdasarkan rasionalitas hukum yang difahami oleh para ulama. Nah, sekarang Anda mau milih pendapat yang mana? Mangga. Karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak bisa mematahkan ijtihad yang lain. Contoh, tadi pendapat pertama mengatakan bahwa boleh dinikahkan asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat seperti itu Anda mau ambil, mangga, silahkan. Jadi Anda nikahkan dan Anda tidak perlu menikahkan lagi. Ya sudah, selesai urusan. Kenapa? Karena dinikahkannya dengan laki-laki yang menghamili. Anda mau ngambil pendapat itu? Tidak salah, ambil aja pendapat itu. Itu ijtihad. Ada juga ulama yang berpendapat, oh tidak boleh dinikahkan, tunggu sampai melahirkan. Nanti setelah melahirkan, sok nikahi. Anda mau berpendapat itu? Boleh juga. Silahkan. Wong itu pendapat, ya kan? Ijtihad namanya. Atau Anda mau ngambil pendapat yang ketiga. Silahkan nikahkan. Tapi setelah melahirkan, nikahkan lagi. Anda mau ngambil pendapat ketiga? Silahkan. Itu yang saya katakan, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Pendapat kedua tidak bisa mematahkan pendapat pertama. Pendapat pertama tidak bisa mematahkan pendapat kedua atau ketiga. Begitu juga pendapat ketiga. Jadi tidak bisa saling mematahkan. Karena keterangannya adalah bila ijtihad itu benar, nilainya A. Bila ijtihadnya salah, nilainya B. Jadi dua-duanya benar. Pendapat manapun kalau ijtihad mah benar. Hanya nanti di akhirat ada yang dapat A, ada yang dapat B nilainya. Dua-duanya lulus alias benar gitu ya. Kalau bahasa hadisnya, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Berarti dua-duanya berpahala gitu. Nah, jadi dengan demikian
Kalau ibu nanya, ada nggak dalilnya? Nah, dalilnya masing-masing hanya isyarat-isyarat dari Al-Quran dan Sunnah yang diyakini itu sebagai isyarat gitu. Nah, yang mengatakan harus dinikahkan lagi merujuk kepada ayat wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna. Wanita yang hamil itu tidak boleh nikah kecuali setelah melahirkan, karena masa iddahnya itu melahirkan. Tapi kemudian ini pendapat dibantah. Iya, kalau masa iddah tuh benar, berarti ada suaminya. Ini mah kan tidak ada suaminya, wong hamil duluan, kan gitu. Jadi tidak bisa ayat itu digunakan. Nah gitu, jadi terjadilah perdebatan. Jadi orang yang mengatakan harus menikahkan lagi, harus dinikahkan lagi, merujuk kepada ayat wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna. Dan wanita-wanita hamil dinikahkan atau boleh menikah setelah melahirkan. Nah, masalahnya ini mah bukan karena cerai, bukan karena diceraikan oleh suaminya. Wong dia itu tidak bersuami. Begitu, dinikahkannya dengan calon suaminya. Jadi gimana? Ya nggak masalah, kata pendapat pertama gitu ya. Jadi mari kita terbiasa berpikir yang multiperspektif ya. Jadi jangan menganggap kebenaran itu cuma satu, karena boleh jadi ada 3 pendapat, 3-tiganya benar. Nggak masalah. Tidak saling mematahkan, tidak saling menyalahkan, tetapi mengambil sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Apalagi kalau masing-masing ada dalil. Ya, apalagi kalau begitu. Yaitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.